Kalau kamu tarik dari orang tuamu sampai ke Adam dan Hawa, Adam dan Hawa itu diciptakan dari debu dan tanah. Relate nggak sampai sini? Jadi Allah menciptakan manusia, yaitu Adam dan Hawa, dan melanjutkan penciptaannya itu melalui kelahiran yang dilakukan oleh Adam dan Hawa. Seperti itu. Karena Allah mengatakan beranak cuculah. Dia memerintahkan itu kepada Adam dan Hawa. Dan firman-Nya itu berlaku kekal selama-lamanya. Dan terus mengalami repetisi. Sampai sini masuk? Iya Kak. Apa lagi yang mau kamu tanya? Saya kan secara administrasi udah Kristen dari kecil ya Kak ya. Tapi saya tuh Kak Agatha tahu nggak sih apa penyebab kenapa ya kayak saya susah berjumpa secara pribadi seperti kesaksian orang-orang yang saya dengar dan yang saya lihat di media sosial atau di kehidupan real lingkungan teman, bahkan ada seorang pendeta yang pernah datangin saya untuk ngajak saya pelayanan lah, inilah itulah. Saya bilang sama dia, apakah nanti bakal lebih berdosa ketika saya datang ke sana tapi hati saya belum sepenuhnya kayak Yesus? Saya pernah bilang gitu sama dia. Terus pendetanya jawab kayak pendeta muda sih dia nih, anak praktek gitu Kak dari STT Teologi gitu lah. Terus dia bilang gini, nggak apa-apa, nanti kamu akan mengalami pertobatan secara langsung di sana seiring waktu. Kamu bergabung aja dulu dalam komunitas yang bisa membangun kamu, menguatkan kamu secara iman, katanya. Saya tanya kamu, jangan dilanjutin lagi. Saya tanya kamu, apakah tolok ukur kebenaran itu adalah kesaksian orang-orang yang seperti kamu lihat? Tidak. Tidak. Saya tidak pernah mengalami perjumpaan yang seperti itu. Tapi ketika saya tadi memahami, saya diciptakan karena Dia ingin mengasihi saya. Dari situ sebenarnya saya sudah mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Ketika saya tahu saya yang debu tanah ini menjadi manusia dan saya mengambil rupanya, mengambil gambarnya. Saya tahu saya di situ sudah mengalami perjumpaan. Jadi sebenarnya kamu itu belum sama seperti teman-temanmu. Kamu tidak mengerti. Kamu tidak mengenalnya. Makanya kamu merasakan itu. Kesaksian pribadi lepas pribadi yang ada di dalam sosial media, di gereja, di YouTube, itu bukan tolok ukur kebenaran. Tolok ukur kebenaran itu adalah perjumpaan Tuhan Yesus dengan para rasul. Itulah kebenaran. Kesaksian para rasul itulah yang menjadi tolok ukur iman kamu kepada Yesus. Bukan kesaksian orang-orang itu. Orang-orang itu belum benar. Orang-orang itu belum tentu. Sama seperti rasul-rasul itu. Jadi kamu tahu pengakuan iman rasuli? Aku percaya. Aku percaya gereja yang satu, yang kudus, yang katolik, dan yang apostolik. Kamu tahu? Kamu percaya Yesus melalui pemberitaan gerejanya. Siapa gerejanya? Rasul. Kau kira saya? Bukan. Saya bukan orang benar. Perjumpaan saya dengan Tuhan saya itu bukan menjadi tolok ukur kebenaran. Perjumpaan para rasul itulah kebenaran yang kamu bilang tadi, tercatat dalam sejarah. Ya kan? Flavius Josephus menuliskan bahkan tentang Yohanes. Itulah kebenaran. Bahwa rasul berjumpa dengan Yesus dan itu nyata, itulah kebenaran. Bukan kesaksian saya pribadi lepas pribadi. Bukan. Jadi kamu tidak perlu iri dengan orang-orang yang mengaku mimpi ketemu Yesus. Saya seumur-umur gak pernah mimpi, Cok. Iya Kak. Bahkan saya nggak percaya dengan mimpi. Kenapa? Karena dia sudah nyata, datang, dipegang rasul, ditusuk, diperhatikan. Itu kamu salah memahami firman Tuhan. Makanya kamu seperti ini. Iya. Boleh saya tanggapi Kak? Boleh. Izin. Boleh. Ya mohon maaf ya Kak Agatha ya. Saya motong pembicaraannya. Jujur ya Kak, saya sudah mengkhatamkan Alkitab juga 1 tahun yang lalu, dari Kejadian sampai Wahyu itu hampir 4 kali. Yang saya masuk perjumpaan secara pribadi, saya tidak iri dengan orang yang mengalami perjumpaan yang manifestasi atau secara spiritual audible sekalipun, enggak, saya tidak iri di situ Kak. Maksud saya sudah belajar baca Alkitab, belajar untuk
percaya bahwasanya mengimani dia ada, pisteo, bukan percaya sekedar percaya dia Tuhan, ya udah cuma sekedar formalitas, enggak. Kenapa saya hambar gitu kak? Itu yang saya belum menemukan itu kak di hati saya kak. Apakah karena apa ya kak? Oke, saya tanya kamu, Yesus menurunkan kitab suci nggak? Tidak. Terus ngapain kamu baca kitab suci? Bagaimana bisa kamu percaya Tuhan Yesus dari kitab suci? Makanya kamu hambar. Karena Alkitab mengklaim pendengaran melalui firman kak. Iman. Pendengaran melalui firman. Firman yang didengarkan itu Yesus. Ucapan Yesus itulah yang didengar para rasul, makanya rasul beriman. Nah ini kan kamu nggak ngerti Alkitab. Makanya saya bilang, firman yang dimaksud bukan ini. Ini bukan, mana Alkitab? Alkitab saya ini. Firman itu Yesus bang, bukan buku. Yesus itu datang menjadi manusia, bukan datang menjadi kitab. Setuju sampai sini? Setuju. Loh, kalau gitu ngapain kamu ngomong ini? Ini adalah tools. Tapi karena ke apa ya, kita mau cari tahu tentang dia kan dari literasi yang di situ kak, Alkitab. Hah? Kalau kamu bilang kita mau cari tahu Tuhan Yesus dari Alkitab, berarti Kristen baru ada abad 4 karena Alkitab ini baru di kanon abad 4. Orang-orang mau cari tahu tentang Yesus Kristus itu dari gereja, bukan dari Alkitab. Karena Yesus mendirikan gereja. Kalau Alkitab dikanonkan abad keempat, bagaimana dengan konsep Tritunggal yang dikanonkan abad kedua? Itu kayak mana tuh kak? Bisa Alkitab kan baru di Tritunggal abad tidak 4. ada di abad kedua. Kalau kamu baca Alkitab dari ayat 1 sampai 3, itu udah Tritunggal. Tritunggal itu ada dalam kekekalan. Karena di 1 Yohanes 5 ayat 7 dikatakan ada 3 yang bersaksi di dalam sorga. Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Tritunggal itu sudah ada di dalam sorga sebelum dunia ini ada. Kamu nggak punya guru, makanya saya jadi tahu nih. Iya benar apa yang kakak bilang. Kenapa kak? Di real saya pernah berusaha untuk konseling atau sharing sama orang-orang pelayanan di gereja setempat, tapi saya malah dibungkam dalam arti udah kamu gak usah banyak tanya, nanti kamu pusing katanya, pokoknya kamu praktek aja. Jadi seolah-olah kayak ya udah kita praktek aja tanpa kita mengerti kenapa kita melayani, kenapa kita harus melakukan itu. Berarti itu bukan gereja, karena gereja tidak seperti itu. Kamu tinggalkan itu. Itu namanya bangunan. Iya makanya saya udah nggak pernah kesana lagi kak selama 10 tahun lebih gitu loh. Saya gini kak, saya melihat apa yang terjadi pada saya dan keluarga saya itu seperti Marta dan Maria, kisah Marta dan Maria. Marta yang sibuk seolah melayani, ketika Yesus datang kan ke rumahnya, dijamu sama Marta. Dia sibuk bikin apalah gitu. Kalau dalam kehidupan sehari saya contohkan kayak mungkin bikin kopi lah, teh lah apa gitu kan. Tapi Maria duduk di kaki Yesus mendengarkan. Terus Marta ngeluh, Maria kenapa kau tak membantuku? Yesus menjawab apa? Marta, kamu mempersulit dirimu, kamu mempersibukkan dirimu. Aku tidak menyuruh kamu, tapi Maria yang dibenarkan sikapnya karena dia mendengarkan isi hatinya. Itu saya maksud kak. Kenapa saya tidak datang lagi ketika saya bertanya, saya tidak menemukan jawabannya karena saya dibungkam. Untuk apa kita seperti ini? Kamu sama seperti Marta. Iya, saya ngelihat saya seperti Marta jadinya gitu loh. Jadi kenapa hambar banget rasanya gitu loh kak. Terus kalau sakit ngeluh, Tuhan saya udah all in nih, saya udah bantu, saya pernah bantu orang jemput orang ibadah ya kak, dari kampung sebelah ke kecamatan tuh pernah tuh, PP pulang pergi hujan lagi, udah kena hujan pulang jam 11 malam, datang jam 7, saya sampai dimarahin tuh sama mama saya kan, kamu ini bantu orang di sana tuh lihat waktu lah, sampai udah kamu tinggal di gereja aja sana. Padahal saya lagi di fase mencari Tuhan itu kak, berusaha mengikuti apa-apa yang disarankan, pelayanan dan sebagainya kan. Jadi saya ngerasa ketika saya baca Alkitab ada beberapa hal yang menampar saya kan, kayak kisah Maria dan Marta gitu. Terus ketika saya tinggalkan kekeliruan pemahaman saya itu, saya berusaha untuk diam seperti Maria di kamar di jam-jam saya pulang kerja kan, tempat-tempat yang saya free. Kenapa saya tidak menemukan juga ya hamba Maria, kamu tidak tahu juga bahkan kisah itu. Maria bukan artinya dia duduk tidur. Saya berdoa kak, saya baca Alkitab, saya berdoa. Tuhan Yesus sedang membandingkan adalah Maria tidak berisik, Marta berisik, sama-sama melakukan tugasnya. Bedanya itu aja. Kamu harus tetap melakukan itu, tetapi kamu tidak boleh mengeluh seperti Marta. Kamu kan mengeluh. Maria melakukan bagiannya, Marta melakukan bagiannya. Bedanya itu aja. Tidak mengeluh dan mengeluh.
Kamu kira Maria hanya duduk? Itu kan anggapannya Marta. Maria melakukan yang lain, tapi dia tidak berisik. Itu aja bedanya. Sama seperti kamu. Kamu mau mencoba masuk menjadi seperti keduanya, tapi kamu gagal. Kenapa? Karena kamu tidak mengenal firman Tuhan. Kamu Iya, bahkan Kak. tidak tahu bagian dari kisah itu. Iya. Nah, sekarang janganlah kamu bersungut-sungut apapun yang kamu lakukan. Jadilah seperti Maria. Maria itu mendengarkan firman Tuhan dan itu pekerjaan. Marta juga melakukan firman Tuhan dan itu pekerjaan. Janganlah kamu bersungut-sungut akan apapun yang kamu lakukan. Maksud Tuhan itu bukan karena yang satu duduk-duduk, bukan. Gitu. Nah, sekarang pun kalau kamu mengeluh kepada Tuhan, tuh aku nggak ngalamin Tuhan, aku nggak kayak gitu, aku nggak hebat, nggak keren kayak pendeta-pendeta, kayak kesaksian orang-orang. Enggak, Kak, itu enggak penting bagi saya. Yang saya maksud tuh gini loh, Kak, kayak hambar di hati gitu loh, Kak, kayak Yesus sudah juga menjelaskannya. Saya nggak peduli tentang hal-hal yang kelihatan hebat dalam konteks kayak ekspresi orang, pelayanan dan sebagainya. Saya nggak peduli itu, Kak. Maksud saya tuh pribadi yang di hati saya ada suatu hal yang rumpang gitu, kayak ada yang kosong gitu kan. Saya sampai rela-rela beli buku teologia dari doktrin keselamatan, Kamu punya guru? kenosis. Saya tanya, kamu punya guru? Saya belum menemukan itu, Kak, jujur. Oke. Di real ini sulit sekali, Kak, mencari. Sekarang saya tanya kamu, kenapa Yesus jadi guru tidak menjadi buku? Kenapa Yesus menjadi guru tidak menjadi buku? Kalau Kenapa, kamu Kak? kira mencari buku, belajar membaca buku bisa membuat kamu paham, harusnya Yesus menjadi buku waktu itu datang kepada para rasul supaya murid-muridnya paham. Tapi kenapa tidak melakukan itu? Pernah tahu sampai sini? Belum, Kak. Nah, itu. Tolong dijelaskan. Karena buku itu tidak bisa mengajar kamu. Buku itu benda mati. Makanya kenapa Yesus jadi manusia. Dan dia mengatakan, akulah guru dan Tuhan. Dia mengakui dulu dirinya sebagai guru. Baru setelah mengerti, dia mengakui dirinya adalah Tuhan. Baru jadi jelas. Ada alasannya kenapa Yesus tidak mengatakan akulah Tuhan dan guru. Kenapa dia tidak mengubah urutan itu? Gak ada yang paham. Ya karena dia harus mengajar dulu supaya orang-orang tahu dan sadar dia Tuhan. Kamu pun harus dimuridkan. Baru kamu dibaptis dan mengamalkan semua yang diajarkan. Matius 28 ayat 19. Begitu kan tulisannya? Pergi dan jadikanlah semua bangsa muridku. Kalau kamu seorang murid, kamu butuh guru kan? Iya. Kamu butuh buku nggak? Nggak terlalu butuh. Butuh. Terus kenapa kamu nyari buku segala macam? Sebagai nambah literasi aja, Kak. Kamu butuhnya guru. Kitab atau Kak, saya buku. boleh jujur, Kak, satu hal. Boleh, silakan. Sebelum Kakak lanjutkan. Saya kan pernah di gereja setempat yang domisilinya dekat rumah saya, terus saya pindah ke gereja sebelah. Ini gereja sebelahnya saya rasa agak lain doktrinnya, Kak. Kayak dia mempercayai Bapa itu Yesus. Gitu. Padahal banyak yang janggal gitu ketika dia pendeta ini berkhotbah, ya. Bapa itu Yesus, Yesus itu Bapa satu gitu loh. Jadi kayak monotisme gitu loh. Tidak percaya konsep Tritunggal. Loh, konsepnya orang Kristen itu monoteisme. Memang siapa bilang Tuhannya orang Kristen 3? Satu. Tapi dia tidak percaya konsep monoteisme. Tritunggal. Tidak percaya Kristen konsep itu adalah ajaran monoteisme. Tritunggal 3 dalam 1. Endingnya adalah 1. Mono, Oneness, Kak, oneness. Ada yang typing. bukan oneness. Jadi kamu tadi sebutkan monoteisme. Monoteisme saya setuju. Kamu tidak sebut oneness tadi. Ya, maksud saya Nggak itu, usah Kak. dulu jauh ke situ. Karena gini ya Bang ya, pengenalan akan Tuhan itu adalah part kedua dari bagian hidupmu. Pengenalan akan dirimu itu part yang utama. 1 Korintus 2 ayat 9. Ayat 11. Siapa gerangan yang tahu apa di dalam diri manusia selain roh manusia itu sendiri? Demikian, siapa gerangan yang tahu apa di dalam diri Allah selain roh Allah itu sendiri? Tahu nggak dari sini?
Kamu harus mengenal dulu dirimu, baru kamu mengenal Allah. Kita nggak usah bicara tentang monoteisme, triteisme, atau apapun itu. Kenali dulu dirimu. Kalau tidak mengenal siapa dirimu dan tidak mengenal tujuan hidupmu, percuma kamu belajar itu semua. Banyak orang yang kayak gitu, Bang. Tahu teori yang kayak kamu bilang tadi, tapi dia sebenarnya tidak mengenal dirinya. Makanya mereka hidupnya hanya masuk ke dalam doktrin, tidak masuk kepada penyembahan yang benar. Iya, Kak. Tidak masuk dalam praktek hidup yang benar. Mereka hanya masuk dalam ortodoksia. Hanya masuk dalam doktrin, tetapi tidak dalam penyembahan, tidak dalam praktek hidup. Itu yang terjadi. Mungkin itu yang mau kamu tanyakan tadi dengan bahasa yang salah. Iya, Kak. Izin ya, Kak ya. Kalau kakak, andai kata kakak tanya tujuan hidup saya di dunia ini, terlepas dari yang religi ya, kayak hidup, sekolah, kerja, menikah, membesarkan anak. Nah, setelah kematian itu, Kak, yang masih saya bingung, saya harus kemana ini? Itu bukan tujuan manusia secara Alkitab. Itu Finalnya, Kak. Iya, itu semua fase-fase kehidupan secara dunia, bukan secara Alkitab itu. Iya, yang di Alkitab itu saya belum menemukan, Kak. Nah, karena memang bukan itu fase kehidupan manusia di dunia, itu fase kehidupan dunia menurut dunia, bukan menurut Alkitab. Iya. Fase kehidupan manusia adalah dia dilahirkan, hidup, mengalami Tuhan, mati, dan kembali ke kodratnya yang semula. Itu fase menurut Alkitab. Manusia hidup, diciptakan, ya kan? Setelah itu dia mengenal Allah, hidup dalam Allah, mati, dan dia kembali menjadi rupanya Allah. Itu Kejadian 1 ayat 26-27. Coba kamu baca. Atau kamu hafal. Katanya sudah hatam. Baiklah kita menjadikan manusia ini menurut gambar dan rupa kita. Hanya itu fase kehidupan manusia. Bukan hidup, kecil, menikah, tua, mati. Bukan. Alkitab tidak pernah menerangkan itu. Fase hidup manusia adalah menjadi gambar dan rupa. Kita semua ini sudah menjadi gambaran Allah. Kita belum mencapai rupa Allah. Mencapai rupa Allah adalah ketika kita hidup tidak mengalami kebinasaan. Hanya itu fasenya. Jadi maksud kakak, kita kembali ke rancangan semula ya, yang sudah hamartia tadi. Betul. Di Jadi ayat kalau kamu kejadian sudah tadi ya. menyadari ini, jadi jangan lagi berpikir saya sudah besar, nikah, punya anak, mati. Karena makanya saya bilang banyak orang bicara doktrin, tapi dia tidak mengenal dirinya. Ini fase ini aja kalian gak ada yang tahu. Bagaimana kalian bisa mau mengerti Tuhan, mau mengenal Tuhan? Artinya semua orang yang belum mengenal fase ini belum mengenal Tuhan. Kalau mereka belum mengenal Tuhan, tidak ada hidup kekal. Yohanes 17 ayat 3. Inilah hidup kekal, yaitu mereka mengenal satu-satunya Allah yang benar dan mengenal Yesus yang telah Engkau utus. Sampai di sini dulu. Silakan. Ya, makasih buat Apa waktu tanggapannya? dan penjelasannya, Kak ya. Silakan tanggapan. Saya mau, iya, jadi menurut kakak ya, saya tetap memilih untuk tidak login ke server sebelah, hal yang udah pilihan yang tepat ya, Kak ya. Yang kamu lakukan tidak ada yang tepat. Tidak login dan tidak mengenal Allah, dua-duanya tidak tepat. Kamu hanya cakap berbicara. Kamu hanya cakap membaca. Tetapi apakah Tuhan butuh orang cakap seperti kamu? Enggak. Tidak. Apa yang dibutuhkan? Apa Tuhan maunya setiap orang itu seperti apa? Dari yang hatinya memang untuk dia. Bukan. Melakukan kehendak dia sesuai dengan hati kita, dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, kan kata kita. Bukan itu kehendak Tuhan. Apa, Kak, kalau gitu? Kamu masih belum tahu? Yang saya tahu, yang saya sebutkan, kakak bilang bukan. Jadi apa? Satu pun. Kamu tebak lagi, nggak ada yang kamu tahu. Apa yang Tuhan mau dari kamu? Kembali ke rancangan semula seperti yang pertama tadi kakak jelaskan. Bisa, orang kamu nggak tahu apa-apa, mana bisa kamu kembali ke rancangannya. Kalau kamu mau itu, kamu harus datang
datang kepadanya dengan pengakuan dosa. Orang yang datang kepada Tuhan dengan tidak mengakui dosanya, Tuhan tidak berkenan. Hanya karena kita semua sadar kita ini berdosa. Tetapi kalau kamu datang dengan kesombonganmu, datang dengan kepintaranmu, Tuhan tidak berkenan untuk itu. Tuhan hanya berkenan dengan orang-orang yang datang mengakui dosanya kepadanya. Inilah pentingnya, karena kita semua orang berdosa. Sadar kan? Kita semua orang berdosa. Berarti kamu harus datang dengan pengakuan itu. Adakah orang Kristen yang datang dengan pengakuan itu ke hadapan Tuhan? Minim sekali. Udah tahu, kita nggak usah dibilang, nggak usah dibeberin dosa kita. Kita pasti berdosa tiap hari. Aduh. Simple kayak gini, kamu nggak tahu kan? Kok kayak aduh Kak, sorry Kak. Aduh. Kayak terselubung ya selama ini. Kenapa hal yang sederhana itu saya tidak kepikiran ya? Karena mungkin itu salah satu jarang mengakui dosanya. Tapi jujur Kak, serius Kak, setelah apa yang telah saya lakukan selama ini, kayak memang satu aja yang belum saya lakukan ya, kayak Kakak bilang itu ya, rendah hati. Karena selama ini ketika saya berdoa, saya datang, saya selalu membawa pengetahuan yang saya simpan di kepala saya. Jadi kayak saya bertentangan dengan isi hati saya gitu loh, yang tidak benar-benar bertobat, tidak benar-benar berbalik. Kalau memang, karena saya mikir ragu-ragunya gini Kak, waktu itu saya masih terombang ambing kan, karena saya hidup di lingkungan yang satu klaim benar ya, tante saya ngajak saya login ke ikut keimanan dia, tapi saya sering bertanya sama dia soal, tante kalau memang Islam itu indah, kenapa orang-orang yang kayak keluarga tante aja ibadahnya digusur segala macam, dipersulit. Itu dia tidak pernah mau jelaskan secara baik, dia langsung kayak mulai tantrum gitu kalau saya tanya gitu. Itu juga penghambat saya kenapa saya tidak mau login tempat dia, di server dia di situ kan. Sedangkan di Hindu atau di Buddha dari papa saya atau paman saya itu tidak mengenal konsep ketuhanan gitu loh kan. Sedangkan saya dari kecil sudah menerima dogma bahwasanya Tuhan tuh ada. Karena tadi saya sekolah di swasta, jadi sudah ikut pelajaran agama, saya dimasukin ibu saya gitu loh. Nah, kembali lagi Kak, kayak yang Kakak kasih tahu jawaban tadi. Karena saya belum datang dengan kerendahan hati mungkin ya, sepenuh hati. Jadi saya lihat mungkin itu yang belum saya lakukan sih Kak. Jujur aja. Bukan kerendahan hati. Kerendahan hati berbeda dengan pengakuan dosa. Sekalian mengakui juga itu Kak. Beda. Itu adalah dua hal yang berbeda. Ada orang yang merasa dirinya rendah hati. Rendah hati itu tidak bagian dari yang Tuhan kenankan. Yang Tuhan kenankan adalah ketika kamu datang dengan pengakuan dosa. Ada orang rendah hati tapi tidak mengakui dosanya. Setuju nggak? Setuju Kak. Contohnya Kak, kalau mengakui dosa tuh nggak perlu susun kalimat, kata-kata ya Kak, nggak perlu ya. Akui aja gitu ya. Ya harus kamu katakan semuanya. Karena di Alkitab diajarkan seperti itu. Sama seperti Daud yang mengakui dosanya kepada Nathan. Pernah baca itu dong? Iya. Tidak mungkin orang diampuni rajanya kalau dia tidak mengakui apa dosanya. Mungkin nggak? Raja mengampuni. Raja, aku berdosa. Pasti raja nanya, apa dosamu? Nggak mungkin. Oh ya udah, gue ampuni. Apa? Demikian kamu dan saya dan semua orang. Sebutkan dosamu supaya Tuhan mengampuninya. Kalau tidak ada pengakuan terhadap apa yang kamu lakukan, siapa yang bisa tahu? Kak, saya ini manusia pun Tuhan tahu. Demikian pun Tuhan tahu. Tapi Tuhan butuh pengakuanmu. Sama seperti Petrus, karena pengakuannya lah. Petrus, siapakah menurutmu aku ini? Engkau adalah anak Allah. Tuhan butuh pengakuan. Kamu aja butuh pengakuan. Makanya pengakuan dosa itu pentingnya adalah semua yang dilakukan Tuhan berdasarkan pengakuanmu. Berdasarkan pengakuan Petrus, dia diangkat menjadi gereja. Berdasarkan pengakuan Petrus bahwa dia menyangkal penyaliban itu, dia disebut iblis. Jadi semua yang Tuhan lakukan terhadap hidup kita berdasarkan pengakuan mulutmu.